Mas Surya. Saya cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Gelatik atau Gelas Statistik yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu memenuhi undangan kami pada kegiatan Gelas Statistik atau Gelatik edisi Januari tahun 2025 ini. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala BPS Kabupaten Bandung Barat, Bapak Ahmad Muhammad Saleh, yang pada pagi ini atau pada kesempatan ini beliau tidak dapat hadir karena pada satu bersamaan pagi hari ini ada undangan rapat dari BPS Provinsi Jawa Barat. Baik Bapak Ibu, para peserta Gelatik yang kami hormati, Gelatik pada saat ini adalah Gelatik edisi perdana tahun 2025 sebagai rangkaian atau kelanjutan dari kegiatan Gelatik tahun yang lalu, tahun 2024. Pada tahun 2024 yang lalu, kegiatan Gelatik ini telah dilaksanakan sebanyak 12 kali dengan rincian 7 kali secara hybrid, online, offline, dan 5 kali dilaksanakan secara offline. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang tahun lalu mengikuti kegiatan ini. Juga kami terima kasih kepada para panitia penyelenggara ya, sehingga bisa terlaksana sesuai target 12 kali di tahun 2024. Untuk tahun 2022 ini, Gelatik insya Allah dilaksanakan sebanyak 2 bulan sekali ya, bersama 6 kali selama 2 bulan. Tema yang akan diangkat berkaitan dengan berbagai indikator statistik yang selama ini dirilis oleh BPS Kabupaten Bandung Barat, baik indikator sosial maupun indikator ekonomi. Pada Gelatik tahun 2024 ini juga nanti ada sesi khusus tentang kegiatan pembinaan desa cantik atau desa cinta statistik yang dilaksanakan pada tahun 2024 yang lalu. Kegiatan pembinaan desa cantik atau desa cantik cinta statistik ini alhamdulillah telah mendapat penghargaan award dari Kemendagri dan dari BSFI sebagai salah satu desa cantik tercantik gitu ya di tingkat nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tema Gelatik pada edisi Januari hari ini, bulan ini, kita akan mengangkat tema tentang pariwisata di KBB. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa KBB merupakan salah satu destinasi wisata yang beragam ya, terutama wisata alam yang sangat menarik di KBB ini. Berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KBB pada tahun 2004 yang lalu itu tercatat lebih dari 3 juta wisatawan yang berkunjung ke KBB. 3 juta lebih ya. Pendudukan gitu, amdal pendudukan. Sebetulnya Pulau Selatan ini relatif menurun dibandingkan dengan tahun 2023 ya. Banyak faktor seperti masalah cuaca, juga masalah daya beli masyarakat yang cenderung menurun, dan juga kompetitor ya. Karena sekarang ini hampir setiap wilayah, kabupaten kota mengembangkan wisata ini ya. Jadi faktor penurunan salah satunya kemungkinan karena kompetitor yang juga semakin bisa menarik para wisatawan. Jumlah wisatawan ini yang salah satu saja indikator untuk mengetahui perkembangan pariwisata di KBB. Indikator lainnya bisa seperti akomodasi atau hotel dan penginapan, kemudian juga PAD dari para wisata ini, kemudian juga salah satu menarik adalah tentang hunian kamar hotel atau TPK. Nanti
untuk khusus tentang IPK ini akan dibahas oleh narasumber ya, Bu Novel. Nanti kita bisa diskusikan, bisa kita dengar juga pendapat dari Bapak Ibu dari pengelola hotel atau penginapan yang hadir ya, atau dari Pemda. Kita diskusikan untuk memperkaya perspektif kita tentang pariwisata di KBW ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat berdiskusi dalam kegiatan Gelatik edisi Januari 2025 ini. Kami ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara ya, yang sudah menyiapkan dengan baik kegiatan Gelatik edisi perdana ini. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad yang telah memberikan sambutannya pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada tim dari Bapelitbang, kemudian ada Disduk, kemudian ada dari Sekretariat DPRD, kemudian ada dari Dispora, dan ada dari PUPR. Terima kasih untuk kesempatan bisa bergabung di kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi mungkin telah dijelaskan oleh Pak Ahmad Lukman bahwa kegiatan gelar statistik ini lebih ke arah untuk pemahaman tentang statistik. Dengan edisi kali ini adalah edisi perkembangan sektor pariwisata Kabupaten Bandung Barat yang akan dibawakan oleh statisti muda kita dari BPS Kabupaten Bandung Barat, Ibu Novel Rizka Puspita Senja, SST MT. Kepada Ibu Novel, kami persilakan. Saya mohon maaf ya, ini videonya nggak bisa, tiba-tiba laptopnya Pak. It's okay ya. Nggak usah ini aja. Pak, nggak apa-apa ya. Terima kasih Pak Surya waktunya. Saya share dulu ya materinya. Gimana ya caranya? Gelatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harusnya kita pantun dulu ya. Kim Jong Un sakit gigi. Cakep. Sampurasun, selamat pagi. Selamat pagi ya Bapak Ibu. Setelah kita libur ya, ada 5 hari ya. Kemudian langsunglah kita ini agak belajar. Jadi mungkin agak semuanya ini kayaknya habis menjadi wisatawan ya setelah kita libur panjang kemarin long weekend ya. Masih jet lag kayaknya. Apakah dompet aman? Aman, Bu. Itu yang penting ya. Akhir bulan tolong bertahan sampai besok ya Bapak Ibu. Ini ke situ. Oke, untuk hari ini Gelatik kita akan membahas tentang perkembangan sektor pariwisata Kabupaten Bandung Barat. Nah, untuk sektor pariwisata ini sebenarnya pengukurannya itu sangat tricky sekali gitu Bapak Ibu ya. Padahal sektor pariwisata ini itu berpengaruh sekali gitu terhadap PDRB kita, terhadap pendapatan regional bruto daerah ya, dan untuk Indonesia juga gitu. Kenapa ya? Karena kalau wisatawan datang nih ya, kayak wisatawan nih, kemarin libur panjang kan, banyak wisatawan datang ke Lembang. Kemudian setelah mereka datang, apa yang mereka lakukan? Main mereka ke, anggap aja ke floating market, kemudian main ke farmhouse, main ke apa itu, Minimania, makan di Asep Strawberry, makan di, apalagi yang baru-baru itu Bapak Ibu di atas itu, banyak ya rumah makan yang baru-baru ya. Sudah mulai.
seluruh pengeluaran mereka. Tapi emang gini tampilannya atau gimana? Dikeluarkan di Bandung Barat itu akan menambah PDRB kita, Bapak Ibu. Kemudian tentu saja ya, perekonomian warga sebelah, warga sekitar Lembang itu juga akan naik ya, karena si hotel, kemudian si tempat pariwisata itu, kemudian rumah makan itu kan menggunakan tenaga kerja dari orang-orang KBB kan ya. Kemudian belum lagi ada, nah ini pungli, nah ya kan, si apa namanya sekarang itu parkir, tukang parkir yang prit-prit 2.000 itu kalikan aja Bapak Ibu berapa coba yang mereka parkir di situ kan. Nah itu kan juga menambah penghasilan mereka dan itu sebenarnya juga nambah ke PDB kita, ke PDRB kita gitu ya kan. Nah itu akan kita lihat tuh kan, kalau dilihat secara kasat mata seperti itulah manfaat atau pengaruh sektor pariwisata kita gitu. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang, maka akan semakin banyak juga pemasukan untuk daerah. Kemudian kita cek ya, kan kita udah ngomong dari kasat mata aja gitu, seberapa besar pengaruh sektor pariwisata ini terhadap pendapatan daerah. Kemudian kalau di Indonesia bagaimana gitu? Sama, di Indonesia itu perkembangan nilai devisa dan PDB pariwisata menunjukkan tren peningkatan selama periode 2011 dan 2019. Udah, slide-nya udah geser Bapak Ibu, geser nggak? Enggak ya? Tapi aku geser ih. Ya, ini udah geser tapi itu. Sebentar ya. Ini lagi ya. Stop sharing dulu ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kita soalnya sedang pakai baru ini, memakai Google Meet ya. Biasanya kita pakai Zoom. Microsoft Teams, salah. Kita ulang ya. Sebentar Pak, belum. Udah, tapi aku udah jalan, tapi kok belum jalan ya Pak? Iya, dia nggak jalan. Udah. Gini aja berarti Pak. Nggak bisa dia nggak bisa digedein gitu. Gini, coba diginiin ya. Terus tapi itu nggak jalan tuh. Gimana? Ini di sini. Aku pakai browser. Ini sektor pariwisata. Ini muncul, tapi kalau diginiin nanti dia coba digeser kamu. Ini digeser pakai ini. Nggak mau kan dia nggak geser. Cuman kalau dia nggak pakai, kalau nggak pakai itu satu lagi nggak sama ini Pak. Baik Bapak Ibu sambil menunggu. Iya harus kayak gini aja dia biar mau. Enggak gitu aja. Sama nggak sama satunya nanti nggak ada itu. Terdengar Bapak Ibu suaranya? Masih terdengar? Maksudnya ini bisa tapi nanti udah lah nggak ini nggak apa-apa coba. Nggak apa-apa sama aja. Nggak ada yang bayar sekian. Cek 1 2 pakai itu 1 aja 2. ya. Oke, masih terdengar? Gini aja lah Pak. Udah gini aja nggak apa-apa. PDF. Udah gini aja ya. Semoga terlihat ya Bapak Ibu ya. Udah geser belum? Nah ini kalau kita lihat ya. Di tahun 2011 sampai 2019, PDB pariwisata itu 4%, menjadi 5,5% pada tahun 2019. Tapi ini sebelum COVID ya Bapak Ibu ya. Nah setelah COVID 2019 sampai 2021 dia itu drop. Kemudian devisa pariwisata juga dia itu dari 2011 yang hanya 8,55 M, kemudian di tahun 2019 naik menjadi 16,91 M. Ini saya lihat dari ini ya, nah kita lihat ini ada dari nota keuangan anggaran ya. Jadi saya carinya kalau kita cari publikasi ini di
BPS, di website BPS itu nggak ketemu Bapak Ibu ya. Jadi dia ketemunya itu di ini nota keuangan anggaran, walaupun dia itu sumbernya BPS tapi dia itu dikerjakan oleh DPR kalau nggak salah waktu itu ya. Saya waktu ngelihat apa namanya si publikasi ini tadi publikasinya DPR. Jadi dia bekerja sama dengan BPS untuk mengeluarkan tentang nota keuangan anggaran ini gitu. Kemudian ini ya dari tahun 2011 sampai tahun 2019 terlihat ini naik ya, PDB pariwisata itu naik sampai 5,5. Kemudian di tahun 2020 karena adanya COVID dia drop turun jadi ke hanya 4M saja. Kemudian di tahun 2022 dia udah naik lagi ke 4,3M tapi dia belum menyamai di tahun 2019 untuk yang PDB pariwisata karena saking parahnya si COVID itu ya, kita masih baru akan pulih nih. Baru akan pulih. Kemudian untuk devisa bagaimana? Nah, untuk devisa sama nih, dari tahun 2011 sampai 2019, dia tuh naik tuh sampai 16,91 M. Oke, 16,9 juta USD ya, salah. Kemudian ternyata di tahun 2020 jauh banget sampai 3,31 juta USD gitu. Jadi itu emang jauh sekali jatuhnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tahun 2021 malah turun sampai 540, kemudian di tahun 2022 sudah mending ke 4,2, tapi sekali lagi masih jauh dari keadaan di tahun 2019 yaitu 16,91 M. Nah, sekali lagi ya Bapak Ibu ya, ini data ini saya ambil dari nota keuangan anggaran yang dikerjakan oleh DPR. Saya searching-searching sih, saya sebenarnya penasaran gitu. Kan bolak-balik kalau saya lihat di Google itu sektor pariwisata Indonesia naik, sektor pariwisata Indonesia itu berperan penting, tapi nggak ada yang bilang gitu seberapa persen peranan pentingnya di PDB gitu, berapa gitu. Nah ini tuh ada di nota keuangan anggaran yang dikerjakan oleh BPS bersama DPR gitu. Kemudian lanjut ke kemudian lanjut ke peranan sektor pariwisata. Nah, sektor pariwisata ini juga ngefeknya kan ke tenaga kerja juga ya Bapak Ibu ya. Seperti kita lihat tadi kalau biasanya weekend ya kita lihat di hotel-hotel itu atau di rumah makan, kalau di hari biasa weekday gitu biasanya kan mereka cuman kayak orangnya cuman 10 atau sedikit lah. Tapi begitu dia memasuki weekend atau yang hari libur panjang kayak gitu, holiday, lebaran, natalan, tahun baru, mereka akan menambah orang kan biasanya. Hotel juga kan biasanya suka banyak anak-anak magang itu yang dipekerjakan saat hari libur. Nah, itu juga menambah tenaga kerja kita kan. Jadi semakin banyak wisatawan yang datang, tenaga kerja bertambah, kemudian pemasukan penduduk di daerah tersebut juga bertambah. Nah, trickle down efeknya itu sangat besar gitu terhadap daerah yang didatengin oleh si wisatawan itu gitu. Saya lihat nih ya, kalau kita nih dibandingkan sama negara tetangga, kayak ke Malaysia aja, coba ke Pulau Pinang, itu wisatawan kita tuh banyak banget. Terus mereka itu nggak cuma hanya berwisata, tapi mereka juga berobat tuh ke rumah sakit itu. Jadinya gimana? Jadi kan mereka dapatnya double tuh, dari sektor kesehatan mereka dapat, dari sektor pariwisata yaitu dari tempat makan, dari jasa akomodasi, dari travelnya, dari Grab Gokarnya itu mereka juga ada gitu penambahan. Kemudian di Thailand saya lihat di Bangkok gitu ya, di Bangkok itu ada daerah yang sekitar KBRI itu isinya orang Indonesia semua, orang Malaysia semua. Kalau kita bandingkan sama di Jakarta atau di Pasar Baru aja atau di mana ya, Tanah Abang. Nah, di Tanah Abang itu masih banyak orang Indonesia gitu. Tapi kalau di Bangkok itu dari ujung sampai ke ujung itu turis semuanya. Jadi karena itulah si Bangkok ini kan pariwisatanya memegang sektor peranan yang penting untuk kita. Nah, kita juga PR nih ya, berarti untuk kita bagaimana kita bisa menyamakan gitu sama kayak negara tetangga gitu. Kemudian kita lihat tenaga kerjanya ini di tahun 2021 udah naik ya ke 21,26 juta orang. Dan ini memang lebih besar dibandingkan 2018 dan 2019. Walaupun devisa dan pendapatannya tadi masih rendah ya, masih 4, berapa juta USD tapi ya. Tapi tenaga kerjanya udah naik. Kemudian untuk peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index juga mengalami peningkatan. Jadi ini peringkatnya wisata kita ya, dari tahun 2019 peringkat 40, kemudian di tahun 2021 menjadi peringkat 32. Oke, lanjut.
Nah, kemudian saya juga cek juga nih ya, peranan sektor pariwisata itu bagaimana, yang Indonesia ini ya, yang globalnya, melalui neraca satelit pariwisata. Neraca satelit pariwisata tahun 2018 sampai 2022. Nah, yang tahun 2023, 2024 ini belum ada ya Bapak Ibu, karena yang neraca satelit pariwisata yang ini tuh baru aja diterbitkan itu di, kalau nggak salah saya lihat, ini ada ya di websitenya bps.go.id, itu dia baru diterbitkan di April 2023 gitu. Jadi mungkin untuk yang tahun 2023 akan diterbitkan nanti ya di April 2025 mungkin ya, nanti kita lihat sajalah gitu. Kemudian bagaimana distribusi nilai tambah bruto industri pariwisata gitu. Di tahun 2018 yang paling besar ini masih sama ya, di penyediaan makan minum. Jadi wisatawan kalau datang ke tempat wisata yang satu mereka lakukan jelas itu makan ya kan, makan dan minum. Apalagi yang bawa anak-anak. Lapar Bunda, lapar. Nah, pasti dia makan itu ya. Dari yang sekecil sosis bakar sampai tahu susu Cihuni atau tahu susu Lembang. Nah, itu tuh berpengaruh kalau satu beli 10.000, tapi kalau penduduk yang beli banyak kan dia jadinya gede juga gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ke penyediaan akomodasi. Jadi nilai tambah brutonya di tahun 2018 20%, tapi di tahun 2022 dia turun ke 19%. Kemudian ada lagi jasa angkutan udara untuk penumpang. Ini juga turun ya, 18% menjadi 15%. Mungkin karena harganya tiket kita tinggi ya. Harga tiket pesawat kita dibandingkan dari domestik, dibandingkan kita ke luar negeri, itu jauh lebih murah kita ke luar negeri. Nah, itu juga salah satu PR ya, bagaimana kita menaikkan sektor pariwisata, ya mungkin dari situ juga ya. Kemudian industri pariwisata lainnya, 27% naik menjadi 28%. Kemudian lanjut. Kemudian ini ya, neraca satelit pariwisata juga, saya ambil dari neraca satelit pariwisata untuk pengeluaran wisatawan. Pengeluaran wisatawan domestik dan pengeluaran wisatawan mancanegara. Untuk yang biru itu adalah pengeluaran wisatawan domestik. Kemudian yang kuning itu adalah pengeluaran wisatawan mancanegara. Nah, di sini kita lihat ya, kan katanya kalau di Bali itu mengagung-agungkan wisatawan luar negeri ya kan. Padahal kalau dilihat dari sini sebenarnya pengeluaran yang gede ya siapa ya? Domestik kita sendiri gitu. Ya, jadi mendingan di tahun 2020 kan turun semua ya, karena 2019, 2020 karena COVID ya, pembatasan pergerakan. Jadi kita turun, kemudian 2021, 2022 udah mulai naik. Tapi balik lagi, yang wisatawan mancanegara ini belum bisa kembali ke seperti tahun sebelum COVID di tahun 2019 gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pengeluarannya. Nah, pengeluaran wisatawan ini paling banyak di mana? Paling banyak di mana? Di penyediaan makan minum. Nah, balik lagi makan minum ya kan. Jadi makanya itu di Lembang saya lihat kan semakin banyak ya tempat makan minumnya yang sebelah kanan kiri. Dulu dermaga Sunda nggak ada, sekarang jadi ada. Kemudian Asep Strawberry ya, dulunya nggak ada, sekarang ada. Cibiuk juga dulunya nggak ada, sekarang ada. Karena apa? Karena mereka melihat potensi gitu di Lembang itu. Banyak yang datang ke sana, mereka butuh apa? Butuh makan ya. Udah sepanjang jalan itu kita lihat kalau masuk ke Lembang kan banyak tempat makan gitu ya. Kemudian ke jasa transportasi. Nah, jasa transportasi ini mungkin masuk seperti gokar itu ya. Kemudian travel juga. Kemudian penyediaan akomodasi hanya 22%, kemudian lainnya 15%. Ini kondisi global ya, di nasional ya Bapak Ibu ya, di Indonesia. Kemudian lanjut ke, nah yang kita hitung, yang dihitung di neraca satelit pariwisata itu apa saja? Nah, neraca satelit pariwisata ini apa sih? Neraca satelit pariwisata itu yang mencakup, dia itu publikasi yang mencakup supply dan demand. Jadi ke permintaan dan penyedia tentang sektor pariwisata. Di situ nanti datanya itu lengkap ya Bapak Ibu ya. Silakan dilihat di publikasinya, ada di website bps.go.id ya Bapak Ibu ya. Ada di situ. Nah, yang dimasukkan ke dalam sektor pariwisata itu apa aja gitu. Nah, ini penyediaan akomodasi pariwisata, yaitu tentang penginapan ini ya. Penyediaan makan minum, restoran, jasa angkutan rel untuk penumpang. Ini kereta api berarti ya. Jasa angkutan darat untuk penumpang. Nah, ini bisa bis, bisa travel. Kemudian angkutan laut, kapal jelas ya. Jasa angkutan udara, pesawat. Persewaan kendaraan, kan ada ya persewaan kendaraan yang satu hari 200.000 kita sewa motor atau sewa mobil.
Kemudian jasa agen perjalanan, jasa kebudayaan dan barang-barang pariwisata, kemudian jasa pariwisata lainnya dan produk lainnya. Ini yang dihitung di neraca satelit pariwisata ya. Oke, next. Nah, kemudian kalau di tahun 2020 sampai 2024 ini saya ambil dari publikasi produk domestik bruto Indonesia triwulan 2020-2024. Jadi di lapangan usahanya yang kita hitung ya, yang dia masuk ke sektor pariwisata itu adalah satu lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Jadi dia mencapai 2,63%. Di tahun 2024 triwulan 3 ya. Triwulan 2 mencapai 5,536 miliar. Kemudian laju pertumbuhannya dia dibandingkan triwulan sebelumnya itu naik 10,17%. Nah, menurut publikasi tersebut disebutkan bahwa pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penyelenggaraan sejumlah event di beberapa daerah seperti Asia Pacific Media Forum, World Water Forum, serta event musik dan olahraga. Nah, ini tuh kan event musik dan olahraga itu tuh berpengaruh sedemikian besar ya ke PDRB nasional kita ya. Padahal kayak kemarin konsernya Taylor Swift itu di monopoli sama Singapura. Coba itu Singapura itu dapat berapa gitu pertumbuhan ekonominya dari si konser Taylor Swift itu yang hanya 5 hari itu. Dari wisatawan yang datang, dari tiketnya, dari jasa akomodasi, orang-orang yang nginep, makannya gitu ya. Dari situ kita juga udah kelihatan gitu ya. Coba Indonesia bisa gitu ya. Ini mau datang lagi apa ini? Konser apa? Konser K-pop ya biasanya ya di Ancol. Kemudian lanjut. Dewa 19 mah di Jalak Harupat ya Pak. Oh, Mr. Big. Oh. Bad English. Nah, ini Bapak TU kita kan agak rocker ya. Jadi dia Mr. Big tuh katanya mau datang nih. Mr. Big, kemudian Dewa 19. Nah, ayo Bapak Ibu kita beli tiketnya. Kemudian pesan hotel di sekitarnya supaya ya memajukan perekonomian kita gitu ya. Kemudian lanjut. Tadi kan udah lapangan usaha jasa akomodasi ya. Kemudian untuk lapangan usaha jasa perusahaan. Nah, ini juga dia tumbuh juga karena si pariwisata itu juga gitu. Seiring peningkatan penyelenggaraan kegiatan dan pameran seperti tadi balik lagi ya, World Water Forum, Bali and Beyond Travel Fair, Pekan Raya Jakarta, Motor Cross Grand Prix gitu. Kemudian juga ada peningkatan pendapatan agen dan biro perjalanan wisata karena adanya peningkatan kuota jemaah haji Indonesia tahun 2024. Nah, ya, jadi semakin banyak yang umroh, semakin banyak yang naik hajinya. Ini naik juga ini ternyata. Kemudian lanjut, tadi ya, jadi udah lapangan usaha jasa akomodasi, kemudian jasa perusahaan, kemudian yang lainnya adalah lapangan usaha jasa lainnya, juga tumbuh nih, 8,85%. Disebabkan oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan aktivitas kesenian, hiburan, dan rekreasi, serta jasa perorangan lainnya. Gitu ya. Lapangan usaha jasa lainnya tumbuh 3,85% pada triwulan 2 secara Q2Q disebabkan oleh kenaikan jumlah kuartal to kuartal ya, berarti triwulanan itu ya. Disebabkan oleh kenaikan jumlah pengunjung domestik dan mancanegara serta pendapatan usaha tempat rekreasi selama libur keagamaan, Idul Fitri, Waisak, kenaikan Isa Masih dan Idul Adha serta libur sekolah. Nah, makanya sama pemerintah ya kita suka dikasih cuti bersama Bapak Ibu. Nah, gunanya apa? Nah, untuk memutar roda perekonomian kita nih. Lagi libur kemarin, ayo kita makan ke Sumedang, warung jati ya, rumah makan warung pengkolan apa? Warung Jati Pengkolan. Udah pada ke sana belum? Bukan yang ayam bekakak itu loh, ayam bekakak. Udah pada ke sana nggak? Nah, ke sana ya. Ayo Pak, ke sana yuk. Kita ke sana. Yang ada kan ayam bekakak gitu ya. Nah, itu juga lagi pokoknya yang viral-viral di TikTok. Nah, itu biasanya langsung meledak dia ya. Naik dia pendapatannya. Naik juga pendapatan tukang parkirnya ya kan. Nah, itu juga memberi pertambahan ekonomi gitu ya. Kemudian bagaimana? Ini kan tadi sudah di nasional ya. Bagaimana di Jawa Barat? Nah, sayangnya di Jawa Barat ini di publikasinya itu belum lengkap ya. Kalau saya lihat itu kayak kalau di nasional itu dia disebutkan nih
jasa perusahaan, usaha penyediaan akomodasi makan minum dan usaha transportasi itu naiknya disebabkan oleh sektor pariwisata gitu disebutkan. Tapi untuk yang di Jawa Barat tidak disebutkan. Tapi ini lapangan usaha yang disebutkan ini memang yang berhubungan dengan pariwisata ya. Jasa perusahaan itu berhubungan dengan yang travel tadi ya. Kemudian penyediaan akomodasi makan minum itu jelas ya. Biasanya kalau kita pariwisata dia ya, karena penyediaan akomodasi makan minum, semakin banyak wisatawannya, semakin banyak yang makan minum dan yang menginap juga. Kemudian transportasi dan pergudangan juga tumbuh 11,09%, kemudian lapangan usaha jasa lainnya tumbuh 10,7%. Ini di Jawa Barat pada tahun 2022 ya. Jadi dia sejalan dengan PDRB nasional tadi, jasa perusahaannya naik, penyediaan akomodasinya naik gitu. Tapi belum disebutkan sama dia yang untuk pariwisata ini apakah ngefek ke sini gitu. Tidak disebutkan. Kemudian lanjut kita, nah bagaimana kita mengukur si sektor pariwisata itu ya? Bagaimana pengukuran sektor pariwisata? Nah di BPS itu melakukan apa untuk mengukur sektor pariwisata itu? Ada beberapa survei yang kita lakukan ya, yang ada di survei keuangan teknologi industri dan pariwisata yang digunakan untuk mengukur tentang sektor pariwisata ini. Nah, yang pertama, survei wisatawan mancanegara atau Wisman. Survei ini dilakukan dengan pendataan di pintu masuk Bandara Jawa Barat. Yang paling banyak menjadi wisatawan mancanegara kita adalah orang Malaysia ternyata Bapak Ibu ya. Biasanya kalau saya lihat orang Malaysia itu sukanya naik bus. Jadi dia dari Jakarta biasanya itu. Dari Jakarta kemudian mereka naik bus main-main ke Bandung balik lagi gitu. Dulu waktu kita masih ada Bandara Soekarno-Hatta, itu banyak wisatawannya ya, wisatawan mancanegara itu naik. Maksudnya stabil gitu. Tapi ada karena cepet kan orang tinggal turun pesawat udah di kota Bandung gitu. Nah begitu sekarang pindah dia ke mana Kuningan ya, ke Kertajati. Nah itu kan jauh lagi ya, walaupun sudah ada tol itu adalah waktunya tuh 2 jam. 2 jam ya Pak ya, Kuningan ke Bandung ya, Kertajati. Kertajati ya. Oh salah, Majalengka ternyata, mohon maaf ya. Majalengka ke sini 2 jam ya. Nah, 2 jam. Padahal kalau dulu orang kan di kota Bandung mah turun, wah udah kota nih, gitu. Udah di Pajajaran ya Pak itu ya. Nah, di Pajajaran ya udah bisa kita makan apa itu ada bubur ayam siapa di situ ya? Amit. Ya, bubur ayam Haji Amit ya di situ ya. Udah bisa kita langsung sarapan ke bubur ayam itu. Nah, sekarang nggak bisa. Makanya kenapa Kertajati kayaknya juga masih sepi ya, karena harus dikembangkan lagi gitu. Walaupun sudah ada si tol itu. Nah, untuk wisatawan mancanegara sayangnya kita nggak punya ya data KBB karena ini kan dilakukan di pendataan pintu masuk bandara. Kita nggak punya bandara ya kan Bapak Ibu ya. Yang punya bandara si Majalengka. Karena si di Husein. Nah, Huseinnya udah ditutup gitu. Nggak ada, adanya Hercules saja yang di situ ya. Jadi nggak masuk lagi. Kita lihat sebelum pandemi itu tinggi ya Bapak Ibu ya. Di tahun 2019 masa pandemi langsung drop turun. Sampai sekarang juga belum naik lagi. Di Kertajati, nah tahun yang November ini datanya saya ambil dari berita resmi Statistik Provinsi Jawa Barat ya di tanggal 2 Januari 2025. Datanya ada juga di web BPS Jawa Barat ya. Jawa Barat apa Pak itu? BPS Jawa Barat ya? Jabar.bps.go.id. Oh, salah. Jabar.bps.go.id. Nah, silakan nanti Bapak Ibu cari ya kalau penasaran gitu. Datanya ada di situ. Di bulan Oktober kita yang datang ke sini wisatawannya cuma 735 Bapak Ibu. Padahal ya kalau kemarin kalau di Bangkok aja itu 735 itu udah menguasai, udah enggak lah. Di Bangkok itu semuanya orang Indonesia lah. Di pasar-pasarnya itu, ya silahkan Bapak Ibu. Jadi pada live gitu, live jualan. Coba mereka beli dari sana, nginep di sana, beli di sana, dijual di sini. Uang kita keluar Bapak Ibu sebenarnya ya. Kemudian lanjut ke distribusi wisatawan mancanegara menurut kebangsaan. Paling banyak Malaysia ya 60,82%. Kemudian disusul Singapura 18,91%. Yang Tiongkok ada ini 0,95%, tapi kayaknya dia bekerja ini ya Tiongkok ini ya. Bisa jadi bekerja, bisa jadi ini ya. Bisa jadi berwisata juga.
ada Nigeria juga, kemudian lainnya yang tidak disebutkan ada 17,96%. Kemudian perkembangan jumlah kunjungan wisatawan 2019 sampai 2024. Tahun 2019 itu masih 157.000. Karena mungkin ini masih buka nih si Husein ya. Kemudian di tahun 2024 hanya 9.972. Ini tuh jauh banget kan Bapak Ibu ya. Apakah wisata di Jawa Barat itu tidak menarik untuk wisatawan mancanegara atau bagaimana gitu? Apa karena ngefek banget si Husein tadi ditutup sehingga jumlah wisatawan mancanegara itu menurunnya jauh gitu. Sekali lagi ini datanya saya ambil dari berita resmi statistik ya Provinsi Jawa Barat di 2 Januari 2025. Kemudian lanjut. Tadi ada survei wisatawan mancanegara. Nah, selanjutnya ada survei wisatawan Nusantara. Nah, survei wisatawan Nusantara ini menggunakan big data. Jadi bekerja sama sama operator Telkom misalnya kalau nggak salah apa seluruh operator. Bapak Ibu udah pernah belum dapat SMS untuk mengisi survei tentang wisatawan dari BPS. Nah, kemarin itu di bulan Agustus ya, Juli Agustus tuh kayaknya banyak yang dapat WA ya, dapat SMS. Dapat WA juga yang kalau nanti mengisi yang beruntung mendapatkan GoPay kalau nggak salah ya 50.000. Nah, benar nggak? Ada yang dapat nggak? Soalnya saya sering tuh ditanya sama mitra, ditanya sama teman-teman saya, ini benar nggak dari BPS gitu? Benar Bapak Ibu ya. Nah, tolong diisi gitu. Supaya kita memenuhi kuota sampelnya itu. Tapi sayangnya ini juga nggak ada juga datanya per kabupaten karena hanya ada data per provinsi. Kenapa? Mungkin karena sampelnya tidak cukup gitu untuk mengeluarkan indikator per kabupaten kota. Jadi adanya per Jawa Barat. Jadi nanti di tahun 2025 kalau nanti Bapak Ibu mendapatkan SMS atau WA dari bps.go.id tentang survei wisatawan, nah tolong diisi. Kan Bapak Ibu ini kan mungkin sering ke ini ya, sering perjalanan dinas mungkin ke Jakarta, mungkin ke mana lagi ya? Ya, kemana-mana lah ya. Nah, itu akan berpotensi untuk dijadikan untuk menjadi sampel survei wisatawan Nusantara ini. Kemudian apa sih wisatawan Nusantara itu? Dia itu sama ya, sama kayak Susenas, apa itu namanya? Apa sih namanya? Metodologinya ya. Jadi dia ketika dia melakukan perjalanan di kabupaten kota yang dituju itu selama 6 jam. Kemudian bukan perjalanan rutin. Jadi dia itu kalau kayak ada yang suaminya nih di Jakarta, kemudian setiap minggu dia tuh pulang ke Bandung. Nah, itu tidak dihitung sebagai wisatawan. Tapi dia dihitungnya karena dia kan rutin ya tiap minggu pulang. Nah, itu enggak. Tapi kalau Bapak Ibu nih mendapatkan undangan rapat ke Bogor gitu selama 3 hari. Nah, kan itu Bogor enggak rutin. Dan di sana menginap 3 hari berarti 6 jam. Nah, berarti Bapak Ibu udah termasuk tuh sebagai wisatawan Nusantara. Kemudian wisatawan Nusantara Jawa Barat, ini ya kita lihat dari 2019 sampai 2024. Nah kalau wisatawan Nusantara ini yang domestik ini, dia itu ajak aja ya Bapak Ibu ya. Mungkin 2020 dia turun. Tapi di tahun 2000, dia udah naik lagi gitu ya Bapak Ibu di tahun 2024 udah hampir sama dengan di tahun 2019. Nah, untuk yang kuning itu periode Januari sampai November. Kemudian untuk yang biru itu periode di Desember. Nah, untuk data Desember 2024 belum ada ya. Nah, di 2024 aja ini udah 150 juta perjalanan ya. Hampir sama dengan 2019 yang 151 juta perjalanan. Padahal di 2024 ini belum memasukkan data Desember ya. Berarti sebenarnya kekuatan kita itu di wisatawan Nusantara aja gitu. Jadi kita sendiri gitu, dari kita untuk kita ya. Tapi lebih baik lagi kalau kita bisa mengundang yang mancanegara datang. Kemudian melakukan perjalanan melewati batas kabupaten kota dalam wilayah teritori Indonesia. Datanya sama ya Bapak Ibu, saya ambil dari BRS ya. Dari BRS yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Jawa Barat per 2 Januari 2025. Kemudian lanjut. Nah, ini tentang
perkembangan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara ya 2020 sampai 2024, yaitu di juta perjalanan. Di Oktober ini ada 13,66 ya di November. Turun dari yang dari bulan Oktober yang 13,74 juta perjalanan. Nah, ini sumbernya dari MPD, Mobile Positioning Data. Jadi datanya saya membaca, ini wisatawan Nusantara juga ada publikasinya ya Bapak Ibu ya. Publikasinya kalau nggak salah adanya di BPS RI, bps.go.id. Nah, di situ dijelaskan tuh tentang bagaimana kita mengambil sampel dan kemudian memisahkan antara perjalanan rutin dan perjalanan wisatawan ini. Dan itu teknis banget ya, karena itu kayak MPD, kemudian ada sinyal di sini, sinyal di situ. Nah gitulah, saya juga bacanya pusing ya. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin kurang paham sama yang saya jelaskan tentang bagaimana pengambilan sampel. Nah silakan buka publikasinya di bps.go.id. Kemudian di November 2024 jumlah perjalanan bisnis mencapai 13,66 juta perjalanan. Ini di Jawa Barat ya. Untuk bila dibandingkan dengan bulan November dia turun 5,87 dibandingkan Oktober 2024 dia turun 5,87%. Tapi jika dibandingkan per tahun November 2024 dibandingkan November 2023 dia naik 5,58%. Gitu ya. Jadi kita wisata kita itu semakin banyak yang jalan-jalan gitu kayaknya Bapak Ibu ya. Nggak bisa ngelihat tanggal merah sedikit lah pokoknya ayo besok jalan gitu. Nah, ini banyak nih wisatawan kita. Kemudian lanjut. Nah, masih ya. Daerah tujuan utama perjalanan wisatawan Nusantara Januari sampai November 2024. Nah, dari 6 besar yang tertulis di sini sayangnya nggak ada tuh Kabupaten Bandung Barat itu belum muncul Bapak Ibu di sini ya. Jadi yang utama yang menjadi daerah tujuan utama yaitu Bodebek, Bogor, Depok, Bekasi dan Bandung Raya. Menjadi daerah tujuan utama perjalanan bagi 53,34% Wisnus pada periode Januari sampai dengan November 2024. Sayangnya kita nggak ada nih, walaupun disebutkan Bandung Raya, ternyata yang muncul malah Kabupaten Bandung, 6,5%. Jadi wisata kita kan, wisata Bandung Barat ini terpusatnya di Lembang ya. KBB ini juga udah mulai ada, di Padalarang juga mulai ada ya, karena ada WUS, kemudian ada Wahoo, ada IKEA, tapi ternyata masih kalah sama Pengalengan, Ciwidey, benar ya? Si Tangkuban Perahu itu masuknya ke Subang soalnya ya, nggak masuk ke kita. Jadi ini masih kalah nih sama Kabupaten Bandung, mungkin karena wilayah Kabupaten Bandung juga lebih luas ya. Begitu. Jadi ini adalah PR ya buat kita ya, Bapak Ibu ya, untuk pemerintahnya juga, untuk masyarakatnya juga, bagaimana menciptakan apa ya, menciptakan ekosistem pariwisata yang nyaman untuk wisatawan atau pengunjung yang datang ke daerah kita gitu. Kemudian lanjut. Nah, yang ketiga ada survei penyedia jasa akomodasi bulanan. Nah, ini kita lakukan di setiap kabupaten kota Bapak Ibu ya, ada sampel-sampel yang harus dipenuhi oleh kabupaten kota. Nah, ini respondennya adalah hotel atau jasa akomodasi penginapan. Untuk hotel bintang wajib kita data semuanya per bulan, gitu ya. Untuk hotel bintang. Kemudian untuk hotel non bintang itu kita ambil datanya secara kita ambil sampel secara proportif untuk memenuhi jumlah sampel yang kita butuhkan. Jadi contoh untuk Kabupaten Bandung Barat untuk tahun 2023 dia itu 61 sampel dibutuhkannya. Kemudian dari 61 sampel itu 22-nya adalah hotel bintang. Nah, sebenarnya kita juga kesulitan ya Bapak Ibu ya untuk menentukan hotel bintang dan non bintang itu. Kita sudah bekerja sama Dinas Pariwisata ya, kita minta data dari Dinas Pariwisata, kemudian kita minta data dari PHRI juga untuk mengklasifikasikan hotel bintang dan non bintang ini gitu. Karena hotel bintang ini kan ada sertifikasinya. Nah, biasanya karena keterbatasan data atau dana atau keterbatasan yang dimiliki oleh pihak hotel ya, walaupun dia memiliki fasilitas setingkat hotel bintang, tapi dia tidak mengurus perizinan sertifikasinya untuk menjadi hotel bintang. Tapi dia fasilitas udah hotel bintang gitu. Jadi untuk yang seperti ini biasanya kita mengikut ke datanya
Dinas Pariwisata. Jadi kalau kata Dinas Pariwisata enggak, dia walaupun penampakannya hotel bintang bagus tuh, bagus. Kamar mandi dalam, kemudian ada air panas, ada kolam renang, ada apa itu namanya? Ada aula. Tapi karena dia tidak memiliki sertifikasi ya akhirnya kita turunkan dia menjadi hotel non bintang atau hotel melati gitu ya. Nah, untuk pendataan dilakukan secara melalui ini ya, online ya, dengan fasih, tapi untuk petugas kita yaitu mitra itu akan mendatangi hotel tersebut dengan membawa dokumen seperti ini nih. Ada yang dokumennya nih saya sertakan ya, PHTS 2024. Nah, untuk fasihnya ini adalah aplikasi untuk melakukan pendataan hotel jasa akomodasi tadi ya. Dan ini dilakukan setiap bulan. Biasanya kita akan melakukan rekon yaitu di tanggal 26-an gitu deh. Soalnya nanti sama BPS Provinsi Jabar akan dimasukkan sebagai salah satu ini publikasi ya, data rilis tiap bulan di Provinsi Jawa Barat yaitu TPK. Jadi dari VHTS ini indikator yang bisa kita dapatkan salah satunya adalah tingkat penghunian kamar hotel TPK. Gitu ya. Nah, kita lihat ya tadi dari wisatawan kita ini ya, nggak ada Bandung Barat ya di sini ya. Kota Bandung 11,7. Nah, ini paling tinggi mana nih? Kabupaten Bogor 15,69. Nah, dari sini sebenarnya bisa ngefek ke TPK kita. Semakin banyak wisatawan, maka TPK-nya bisa jadi makin tinggi gitu. Kalau melihat nggak ada nih Bandung Barat di sini, berarti TPK kita di bawah gitu ya, Bapak Ibu ya, karena kita bukan daerah tujuan wisata Nusantara, wisatawan Nusantara gitu. Kemudian lanjut ke TPK ini. Nah, apa saja yang menjadi indikator VHTS ini ya, indikator VHTS ini menghasilkan data apa aja gitu. Nah, dia menghasilkan salah satunya adalah TPK, tingkat penghunian kamar hotel. Bagaimana caranya kita dapat? Yaitu rumusnya dari malam kamar terjual dibagi malam kamar tersedia dikali 100. Nah, malam kamar tersedia itu, Bapak Ibu, adalah total kamar yang dimiliki oleh hotel yang bisa dijual selama 1 bulan. Jadi kalau ada hotel, dia punya 10 kamar tuh. Kalikan 30, berarti dia itu malam kamar tersedianya tuh ada 300. Jadi bayangkan saja kayak Grand Paradise ya. Grand Paradise itu kan gede banget ya. Kamarnya banyak. Kemudian apakah dia terisi penuh setiap hari gitu. Anggap aja kamarnya 150 gitu ya. 150 kemudian kalikan dia tuh sama 30 hari. Berarti selama 1 bulan dia itu menyediakan 4.500 kamar. Berapakah yang terisi selama 1 bulan? Coba. Apakah dia banyak ataukah dia sedikit? Nah, itu kan TPK, tingkat penghunian kamar. Ini adalah salah satu indikator dari sektor pariwisata kita ya, Bapak Ibu ya. Kemudian selain itu ada juga RLMT, yaitu rata-rata lama menginap tamu. Nah, rumusnya itu apa? MTA, malam tamu asing ditambah malam tamu Nusantara dibagi tamu asing plus tamu Nusantara gitu. Jadi berapa malam si total yang diinapin dibagi berapa totalnya tamu yang menginap. Nah, itu akan menemukan rata-rata lama menginap tamu. Jadi contohnya kayak ada tamu yang dia tuh nginep 2 hari kayak rapat 5 hari ya biasanya ya. Kita rapat nih Susenas kemarin cuma sehari. Nah, berarti kita nginep cuma sehari. Tapi ternyata rata-rata lama orang yang menginap di situ 2 hari. Jumat datang, pulang Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu kan 2 hari nih. Jadi bisa jadi dia rata-rata lama menginap di hotel itu 2 hari gitu. Tapi rata-rata sih 1 hari ya. Karena itu lagi pendataannya itu biasanya sama hotel itu tidak dipisahkan gitu ya Bapak Ibu antara yang menginap 2 hari apa 1 hari. Jadi dicek outin semuanya tuh di hari itu. Kemudian dimasukin lagi, dicek inin lagi gitu di hari itu. Jadi tidak kadang-kadang tidak bisa mendeteksi apakah si orang yang menginap ini menginap sehari, 2 hari atau 3 hari karena dicatatnya di situ setiap hari itu dia keluar gitu. Kemudian dia masuk lagi keluar, masuk lagi padahal bisa jadi dia menginap loss ya 2 hari sampai 3 hari. Gitu. Kemudian lanjut. Nah, ini ya, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, survei penyedia jasa akomodasi bulanan VHTS. Mendapatkan data tingkat penghunian kamar, kemudian mendapatkan data malam kamar terpakai, kemudian mendapatkan data jumlah tamu datang dan menginap, kemudian mendapatkan data rata-rata lama tamu menginap. Kemudian survei ini dilaksanakan setiap bulan.
Nah, untuk tahun 2024 ini kita 63 perusahaan ya Bapak Ibu ya, naik 2. Kemudian seluruh hotel bintang menjadi responden dan tidak semua hotel non bintang menjadi responden. Kita ambil secara purposif. Data yang kita miliki itu data TPK ini kita punya, tapi hanya sebagai pengamatan karena kita belum rilis Bapak Ibu ya. Selama ini rilisnya masih hanya setingkat provinsi. Kita ada rencana untuk merilis setiap bulan, tapi kita masih menunggu dari arahan dari provinsi lebih lanjut ya. Kemudian ini TPK Jawa Barat. Bagaimana nih TPK-nya Jawa Barat? Tingkat penghunian kamar hotel gabungan bintang dan non bintang November 2024. Nah kan Kota Bandung tercatat dalam 5 besar kota tujuan wisata. Selain itu juga sebagai 5 besar kota yang memiliki TPK tertinggi di Jawa Barat. Nah semakin banyak wisatawan Nusantara yang datang ke tempat kita, TPK-nya juga makin tinggi gitu. Nah kalau TPK-nya makin tinggi maka sumbangan dia terhadap perekonomian juga akan tinggi ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini, 5 kabupaten kota TPK tertinggi November 2024. Di Jawa Barat ya, untuk yang biru ini adalah TPK bintang, 52,99. Kota Sukabumi ini di atasnya rata-rata nih, 69,07. Kemudian Kota Bandung, 63,82. Di atas rata-rata ya Bapak Ibu ya. Kota Depok juga, 60,63. Kota Bogor dan Kota Bekasi. Jadi itu kayaknya align gitu ya, dia sinkron sama dengan jumlah wisatawan Nusantara yang datang dengan TPK tertingginya gitu. Sinkron. Kemudian kita lihat TPK Hotel Bintang kita bandingin sama 2023 dan 2024 ya. Yang oranye adalah 2023, yang biru adalah 2024. Nah, untuk tahun 2023 ini ternyata masih lebih tinggi tahun 2023 ya datanya untuk yang November dibandingkan yang 2024 untuk TPK Hotel. Jadi kita masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu nih. Karena yang tahun kemarin itu 45,88, nah sekarang kita masih 42,72 untuk TPK Hotel Gabungan ya. Kemudian kita lihat TPK Gabungan Bandung Barat, kita sandingkan dengan TPK Jawa Barat Januari sampai dengan November 2024. Ini datanya adalah data amatan kita ya dari fasih tadi yang sudah kita entry oleh mitra, tapi datanya ini karena belum dirilis, karena kita tunggu dari provinsi, maka ini datanya masih data amatan kita, belum data dari provinsi gitu ya. Nah, selama Januari sampai dengan November 2024, TPK KBB selalu berada di bawah TPK Provinsi Jawa Barat. Nah, di Lembang ini ada banyak ya Bapak Ibu ya hotel itu ya, villa juga nggak terhitung gitu. Tapi sepertinya dia itu ada tamunya itu hanya di Sabtu Minggu aja, apalagi yang villa-villa gitu. Yang villa kan banyak ya di sekitarnya Villa Air tuh, Villa Natural Air ya di Parongpong ya. Villa kita, Villa Cinderella, apalah ada banyak, Villa Coklat. Nah, itu banyak ya. Ya, di Villa Istana Bunga ya, komplek Villa Istana Bunga itu banyak villa, tapi kita lihat dia kan kondisinya kosong ya. Jadi mungkin ramai kalau pas tahun baru gitu. Nah, kita bisa bayangkan gitu, bagaimana mereka bisa bertahan tapi nggak ada tamu gitu. Kita juga heran sih sebenarnya ya gitu. Kok mereka masih bisa buka gitu. Walaupun nggak ada tamu, bagaimana membayar listrik, kemudian membayar pajaknya gitu. Membayar orang-orang yang membersihkan itu gitu. Nah, untuk hotel juga, hotel bintang kita itu yang paling gede ini ya Maison Pine. Kemudian ada yang baru lagi Le Eminence ya yang baru buka itu di Desember. Nah, itu udah bintang 5 dan kita harap ya mau memberikan data gitu ya, Le Eminence mungkin ada Bapak Ibu di sini yang punya kontak person Le Eminence ya, supaya bager sama kita Pak mau memberikan data, karena kita perlu datanya untuk menghitung tingkat penghunian kamar. Kalau yang Maison Pine alhamdulillah udah ngasih gitu ya, tapi kalau yang Le Eminence ini baru kita jajaki untuk memberikan data. Gitu ya. Kemudian, nah itu tadi adalah beberapa beberapa cara kita untuk menghitung sektor pariwisata. Sebenarnya ada beberapa lagi ya yang kita lakukan, survei-survei yang kita lakukan seperti survei daya tarik wisata. Nah, survei daya tarik wisata ini juga sama. Kita tuh sebenarnya meminta data pengeluaran mereka juga gitu. Data pengeluaran mereka, nah biasanya datanya itu tidak lengkap. Kemudian datanya itu tidak mungkin
nggak tahu ya apakah tidak sesuai dengan aslinya atau bagaimana. Jadi itu kadang-kadang kalau kita hitung dia tuh si objek wisata ini malah rugi gitu. Apakah mungkin? Tuh. Kemudian untuk yang besar-besar ya kita belum bisa mendapatkan datanya. Mungkin Bapak Ibu sekali lagi ya mungkin ada yang kenal gitu sama pemiliknya objek wisata yang ada di Lembang, terutama yang besar-besar ya. Kami mohon bantuannya ya untuk membantu kami agar kami memperoleh datanya, terutama untuk yang pengeluarannya itu. Jadi kita mendekatinya itu dari pengeluaran ya. Kemudian ada lagi survei hotel tahunan. Nah, kalau survei hotel tahunan itu seluruh hotel akan didata. Nah, itu balik lagi untuk yang pengeluarannya ini, biasanya si hotel-hotel ini, dia mencantumkan kalau pengeluarannya itu lebih besar daripada pemasukannya. Nah, apakah benar? Kalau kita tanya lagi, udah benar Bu kayak gitu, kita rugi gitu-gitu. Tapi setiap tahun apakah seperti itu gitu? Nah, bagaimana dia bisa bertahan dengan kerugian yang ditanggung? Gitu. Jadi, kemudian lanjut, ini ya permasalahannya yaitu TPK KBB relatif jauh di bawah TPK Provinsi Jawa Barat yang menandakan rendahnya kunjungan wisatawan yang menginap di Kabupaten Bandung Barat. Pada hari ini udah dibantu ya sama pemerintah kita ya, suka ngadain pelatihan atau ngadain ya brief apa seminar gitu ya di hotel. Kemudian masalahnya satu lagi, KBB bukan merupakan tujuan wisata utama wisatawan Nusantara di Jawa Barat. Enggak 6 besar tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tuh kayak PR buat kita gitu. Bagaimana kita meningkatkan si sektor pariwisata ini gitu. Bagaimana kita meningkatkan si objek wisata kita gitu supaya menarik wisatawan dari luar. Kemudian potensi KBB padahal udah ada ya. KBB memiliki stasiun kereta cepat yang menghubungkan Jakarta Bandung KCIC WUS. Tapi kalau kata orang hotel ya, dengan adanya WUS nih orang-orang malah jadi nggak menginap sih sebenarnya. Jadi dia datang sorenya langsung pulang karena cuman 45 menit Bandung Jakarta gitu. Jadi sebenarnya tidak ngefek dia sama untuk yang TPK, tapi harusnya dia ngefek untuk yang ke tempat wisata gitu ya. Kemudian ada Kota Baru Parahyangan yang memiliki wisata belanja IKEA, kemudian wisata kuliner juga ya. Kemudian memiliki wisata air yaitu si Wahu tadi yang dekat dengan stasiun KCIC. Kemudian KBB memiliki beragam wisata yang berpusat di Kecamatan Lembang. Nah, fenomenanya tuh apa ini? Kenapa kita itu rendah? Kemarin kalau kita sempat wawancara ya sama orang hotel itu, ada kemacetan yang panjang ya di daerah Setiabudi sampai dengan Lembang, terutama di hari libur. Ya, banjir juga ini kata KSK Cisarua ini, kata Pak Jajat ini ya. Terutama di hari libur yang mengakibatkan wisatawan memilih tidak ke Lembang gitu. Jadi ya udahlah gitu. Apalagi wisatawan domestik ya, orang-orang kita ya, kalau udah libur Kota Bandung pasti macet serbuan dari luar. Ya udah kita di rumah aja gitu. Nah, orang Jakarta ini yang plat B ini jarang berarti mereka ke Lembang. Jadi mereka lebih memilih ke Kota Bandung gitu. Kemudian sebagian besar wisatawan hanya mengunjungi objek wisata dan tidak menginap yang menyebabkan TPK kita rendah. Kemudian KBB dekat dengan Kota Bandung yang memiliki wisata belanja dan akomodasi dengan lebih banyak pilihan sehingga wisatawan lebih memilih menginap di Kota Bandung. Itulah kenapa TPK-nya Kota Bandung tinggi gitu ya. Karena mereka ada banyak tuh hotelnya, sampai 300-an ada itu. Kemudian lanjut penutup, nah kesimpulannya. Sektor pariwisata memiliki efek berantai yang sangat besar yang dapat menghidupkan perekonomian suatu daerah jika dapat dimanfaatkan dengan baik. Kemudian perlu kali ya diadakan semacam Jakarta Fair atau kayak Jember Carnival gitu di KBB untuk menarik wisatawan. Sebenarnya udah ada ya yang di Cikole ya, yang Cikole itu yang apa tuh? Hutan apa namanya? Yang malam-malam pakai lampu itu ya di Cikole ya. Sebenarnya itu udah menarik wisatawan juga ya, tapi kayaknya orang-orang karena dekat dengan Kota Bandung ya udah dari situ mereka turun lagi nginepnya di Kota Bandung gitu. Kemudian kesimpulan, perlu kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pengusaha jasa pariwisata agar dapat memaksimalkan potensi pariwisata KBB. Kemudian perlu perbaikan sarana dan prasarana untuk memudahkan wisatawan berwisata di KBB gitu ya. Nah, untuk menutup, kita quiz time ya, quiz. Ada quiz time juga nih ya Bu Nopel ya. Kita quiz Pak. Mantap, ayo Bu Nopel, gimana nih quiznya? Tidak mengantuak gitu ya Bapak Ibu ya, karena ini cuacanya dingin-dingin empuk. Jadi, tadi kan sudah saya terangkan tadi ya, tentang TPK ya, tingkat penghunian kamar hotel. Nah, ini tuh adalah data yang sudah, kok nggak keluar ya Pak? Bentar. Nah, itu udah keluar ya.
ini adalah data yang sudah kita masukkan ya ke fasihnya. Jadi nanti di fasih keluarnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tanggal 1 kamar yang tersedia 22, kapasitas tempat tidur tersedia 22. Kemudian ya seperti ini ya, banyak kamar yang digunakan kemarin. Berarti yang check-in kemarin ada 19 kamar tuh. Kemudian banyak kamar check-in hari ini 19. Kemudian banyak kamar check-out kemarin tadi hari ini 19. Jadi yang masuk kemarin sama yang keluar hari ini tuh sama. Jadi orang yang nginep kemarin hari ini pada keluar semua gitu. Terus yang masuk sama 19 juga. Dan ini tuh sebenarnya bisa ya. Bisa jadi dia itu orangnya nggak keluar gitu. Jadi yang masuk hari ini tuh nggak ada. Hanya orang yang kemarin menginap itu nggak keluar hari ini, tapi keluarnya baru besok gitu ya. Nah gitu ya. Kemudian banyaknya tamu asing yang menginap. Yang asing 0, kemudian yang orang Indonesianya 38, berarti satu kamar itu kan 19, jadi satu kamar diisi 2 orang tuh, 19 kali 2, 38. Sama ya, seperti itu ya. Jadi karena 19 kamar itu keluar semua, maka yang masuk kemarin 38, masuk hari ini 38, yang keluar hari ini juga 38 tamu, gitu ya. Ini tentang PHTS ya. Kemudian pertanyaannya itu apa? Pertanyaannya adalah, dari data ini nih, oh iya, hadiahnya itu karena saya masih punya ya uang baru. Nggak usah banyak-banyak ya, 25.000 untuk 2 orang. Oke? Mantap. Setuju ya? Nanti kalau yang dari Pemda yang jawab nanti silahkan ini ya, nanti silahkan kirim nomor telepon, nanti saya kirim Shopee Pay boleh? Ya, Shopee Pay biar langsung kita belanja Shopee Food ya. Lumayan untuk membeli ini mie kacauan. Ayo, mantap lanjut. nih. Iya. Gitu ya. Nah, dari data itu keluarlah seperti ini ya. Tanggal 31 kamar yang tersedia 22 dan seterusnya. Nah, ini totalnya ada di bawah nih. Kamar yang tersedia totalnya 682. Kapasitas tempat tidur tersedia 682. Banyaknya kamar yang digunakan 365 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu silahkan untuk menghitung TPK hotel ini tuh berapa gitu. Kemudian rata-rata lama menginap tamu Nusantaranya berapa gitu. Karena tamu asingnya nggak ada ya. Adanya tamu Nusantara. Nah, tadi gimana rumusnya? Ini dicatat dulu udah. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada suara ya udah uangnya balik ya. Jangan gitu, Bu. Ini ya. Ayo, Bu. Jadi ini ya. Dilihat dari sini, coba Bapak Ibu hitung TPK-nya. TPK sama rata-rata lama tamu menginap yang Nusantara. Hitung. Rumusnya udah tahu rumusnya? Rumusnya saya keluarin lagi. Yang ini udah dicatat belum? Angkanya. Coba angkanya di screenshot dulu ya. Nah, angkanya di screenshot silahkan. Nanti yang bisa silahkan raise hand ya. Pak Surya ya. Raise hand aja ya. Boleh, betul. Kita tunggu berapa menit Pak Surya? 5 menit? 5 menit boleh kita tunggu Bu Novel. Oke, siap. Untuk kuis hari ini ya. Kuisnya 5 menit saja. Ini ya, udah dicatat soalnya. Kemudian ini rumusnya ya. Tadi mana rumusnya? Ini udah dicatat ya soalnya. Nah, ini rumusnya nih. TPK dan RLMT ya. RLMT. Ternyata disiapin juga bocorannya ya Bu Novel ya. Jelas. Saya kan baik itu ya sangat sebenarnya. baik ya Bu Novel, dikasih hadiah, disiapin bocorannya. Nah, sambil menunggu 5 menit ke depan ini, Bu Novel, dari chat yang masuk ternyata ada beberapa pertanyaan nih Bu Novel. Oh, siap. Ada beberapa pertanyaan sambil menunggu kuis yang kali ini sedang dikerjakan nih. Dan ada hadiahnya pastinya. Kita lihat ada pertanyaan dari siapa nih? Pak Bedu ya? Bejo. Pak Bejo ya. Yang pertanyaan pertama itu berapa persen dampak keberadaan kereta cepat terhadap pertumbuhan pariwisata di KBB? Jadi Pak Bedu menanyakan dampak kereta, Pak Bejo menanyakan dampak keberadaan kereta api cepat ya. Berarti Siwus itu ya. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana cara mendorong pemerataan wilayah wisata dari awalnya terkonsentrasi di area Cisarua dan Lembang ke wilayah selatan dan barat Kabupaten Bandung Barat ya. Dan pertanyaan ketiga dari Pak Bejo ini, bagaimana konsep pariwisata berkelanjutan di KBB serta dampaknya pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Gimana Ibu? Mau dijawab sekarang atau? Sekarang aja ya. Ternyata boleh, boleh. Biar sat-sat kita ya. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Oke. Yang pertanyaan pertama ya, berapa persen dampak keberadaan kereta cepat terhadap pertumbuhan pariwisata di KBB? Nah, ini kita belum menghitungnya sebenarnya Bapak Ibu ya. Nggak ada hitungannya kita, persennya itu nggak tahu kita. Karena kita yang memang tidak ada, belum ada survei yang kita mendatangi nih di sana orang yang menaiki si bus itu harusnya kita cegat ya Bapak Ibu ya, sama kayak tadi wisatawan mancanegara ya, baru kita tanya mau kemana gitu. Nah itu mungkin kalau dengan cara seperti itu mungkin kita bisa dapat datanya. Tapi menurut fenomena dan wawancara ini ya dengan pihak hotel waktu itu ya, kami waktu itu kan karena kita melakukan pendataan hotel setiap bulan, kita mendatangi hotel waktu itu ya, kita tanya bagaimana Pak persentasenya keberadaan kereta cepat terhadap pertumbuhan wisata di KBB. Terus habis itu si orang hotelnya dibilang kalau untuk menginap itu nggak ada, tidak ada efeknya. Untuk penginapan jasa akomodasi itu tidak ada efeknya gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk pariwisatanya mungkin ada Pak efeknya. Cuman kita nggak bisa menghitung berapa persen karena saya juga nggak ada datanya gitu Pak. Mungkin nanti untuk Dinas Pariwisata ya Pak, mungkin kita bisa bekerja sama gitu Pak untuk melakukan pendataan ini Pak ya, atau bagaimana caranya gitu. Ya. Karena emang dari provinsi belum ada, dari BPS Kabupaten juga tidak ada gitu. Jadi mohon maaf Pak, kita tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan gitu ya. Tapi kalau untuk efek untuk ke jasa akomodasi belum ada kayaknya Pak efeknya. Karena dengan adanya si bus ini orang malah tidak menginap Pak. Jadi dia datang main pulang gitu, bisa langsung pulang. Kalau dulu kan dia harus nginep dulu karena capeknya naik travel 3-4 jam. Tapi kalau dengan adanya bus ini malah yang hotel ini tidak banyak, walaupun si hotel-hotelnya juga udah bekerja sama ya Pak ya sama si bus, kayak Dusun Bambu dia menyediakan shuttle gratis ya untuk ke Dusun Bambunya. Nah, itu mungkin kita bisa tanyakan ke pihak Dusun Bambu nanti ya, Pak ya. Atau pihak-pihak wisata kayak floating market, kemudian Minimania, nah itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mendorong pemerataan wilayah wisata dari area Cisarua Lembang ke wilayah selatan dan barat. Kalau wilayah selatan itu berarti ke Gunung Halu Sindangkerta ya? Benar? Ya, betul, ke selatan ya. Betul. Kalau barat itu berarti ke arah Cipatat ya, Cipatat Cikalong ya. Caranya mah dengan memajukan objek wisata di daerah tersebut sih Pak ya. Kalau kita lihat, saya udah pernah ke Curug Malela waktu itu kayak 2 tahun 3 tahun yang lalu. Itu sarana dan prasarananya itu saya lihat ya masih kurang lah, masih bisa ditingkatkan lagi. Kemudian satu lagi ekosistem pariwisata itulah juga yang harus dibenerin ya Bapak Ibu. Satu kayak yuk kita tiadakan parkir liar. Nah itu satu aja, kayak Alfamart kalau ada parkirnya sama Alfamart nggak ada parkirnya, nggak ada tukang parkirnya, pasti lebih banyak yang datang yang nggak ada tukang parkirnya. Seperti itulah. Jadi kayak Kota Baru nggak ada tukang parkirnya ya, kita nyaman nih datang ke sana. Jadi Kota Barunya bisa berkembang. Nah itu satu itu dulu lah. Jadi kita harus meningkatkan ekosistemnya, sarana dan prasarana. Mungkin untuk yang di daerah selatannya yang saya tahu Curug Malela, kemudian apalagi ya Pak wisata di selatan ya? Gua apa ya? Ada gua-gua itu ya? Enggak ada Pak. Curug Malela. Gua Lawong, Pawon, Gua Pawon. Gua Pawon bukannya di daerah barat ya Cipatat? Barat ya itu maksudnya. Nah itu di barat. Nah kalau Cipatat ini apa dia namanya yang di dekat Ciburu? Situ Ciburu juga udah lumayan ya. Bukan yang Genit yang kemarin Pak Ulfi ke sana ya. Terus satu lagi apa Pak yang situ? Geopark. Rock itu ya, yang batu-batu itu ya. Stone Garden. Nah, itu udah ada Stone Garden. Nah, itu tinggal kita maintain aja sih Pak sebenarnya. Kita maintain, kita perbaiki. Kemudian satu lagi harus kita bikin dia viral Bapak Ibu ya. Begitu dia viral pasti orang pada FOMO mau ke situ gitu. Jadi kita viralkan dulu. Kita coba ini yang wisatawan ke sana yang agak-agak selebgram. Nah, silahkan diviralkan gitu. Supaya bisa memecah konsentrasi itu. Begitu dia viral, nah biasanya naik gitu ya. Engagement-nya. Kemudian nomor 3 ya, bagaimana konsep pariwisata berkelanjutan di KBB serta dampaknya pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, konsep pariwisata berkelanjutan sebenarnya kalau BPS ini kan hanya menghitung ya Pak sebenarnya ya, menghitung sektor pariwisatanya gitu. Kemudian kalau untuk konsep wisatanya mungkin lebih ke dinas ya, yang
memberikan konsepnya itu gitu. Nah, kalau kita mah menghitung aja gitu, Pak. Tapi kalau mau ditanya gimana konsepnya ya kita maunya mah seperti itu gitu, diperbaiki ke depannya gitu, Pak. Jadi sarana dan prasarananya, kemudian jalannya ke sana, Lembang itu kalau bisa diluasin kayak jalannya. Nah, untuk yang ke selatan juga kan kita terjebak kemacetan tuh Pak di Batu Jajar. Nah, mungkin itu dulu yang harus diatasi sama pemerintah gitu ya. Kemudian ini daerah Padalarang juga ke kantor BPS ini Pak setiap hari Senin. Nah, itu apalagi setiap hari hujan ya. Itu trafiknya itu sangat sangat membuat istighfar lah pokoknya Pak ya, harus banyak sabar gitu. Jadi itu dulu gitu yang diperbaiki gitu. Nggak usah muluk-muluk kita bikin baru, kita bikin hotel, kita gitu. Kita sarana dan prasarananya dulu yang kita enakin gitu Pak. Bagaimana cara kita menuju ke tempat wisata itu dengan tenang, nyaman dan damai gitu ya. Kemudian untuk aspek lingkungannya, nah itu juga mungkin harus diperhatikan ya Pak. Balik lagi mungkin untuk ke dinas gitu, karena izin-izin untuk membuka tempat wisata atau tempat penginapan itu kan ada amdalnya ya, dan itu amdal dari mana ya? Dari dinas gitu, dari Pemda gitu Pak. Kalau KBB mah, kalau BPS KBB mah kita hanya menghitung, lagi-lagi hanya menyiapkan indikatornya. Mungkin indikator pariwisata itu mungkin harus ada perbaikan juga mungkin karena kita banyak yang indikator kita masih di Jawa Barat ya, masih setingkat Jawa Barat. Mungkin kedepannya akan dari pusat mungkin akan bisa mengecil ke kabupaten kota gitu, setingkat kabupaten kota ya. Semoga gitu. Gitu Pak. Gimana Pak? Mungkin ada mantap nih ternyata. Daging semua nih baik pertanyaan maupun jawabannya ya. Tadi langsung kuisnya udah bisa dibuka atau gimana? Atau masih nunggu lagi nih? Ini belum ada yang jawab ya? Aduh, belum ada yang raisen ya. Tadi pertanyaan dari Pak Bejo kaitannya dengan dampak kereta cepat ya terhadap pertumbuhan pariwisata di KBB telah dijawab oleh Bu Novel. Kemudian kita lihat juga ternyata menjadi tantangan di KBB ketika pertanyaan beralih ke bagaimana cara mendorong pemerataan wilayah wisata dari awalnya yang terkonsentrasi di Cisarua dan Lembang maunya beralih ke selatan dan wilayah barat Kabupaten Bandung Barat ya. Kemudian di konsep yang ditanyakan Pak Bejo juga untuk pariwisata berkelanjutan ya. Pariwisata yang berkelanjutan seperti apa? Mungkin kalau kita lihat tadi dari jawaban-jawaban Bu Novel ya, kita lihat dari mulai pengelolaan sumber daya alamnya, kemudian pemberdayaan komunitas lokalnya, kemudian dampak ekonominya, kemudian dari konsep dan pariwisata yang berkelanjutan itu sendiri menjadi dasar untuk jawaban tersebut. Kemudian ada tadi mendorong pemerataan di wilayah wisata kaitannya dengan strategi pemerataan, pengembangan infrastruktur ya. Kemudian ada promosinya juga untuk wisata tersebut, promosi destinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan ya khususnya di Kabupaten Bandung Barat ya yang kebetulan mungkin hari ini juga ikut menyaksikan kegiatan ini. Dan kalau kita lihat dampak yang bisa menjadi gambaran juga kalau kita lihat ada beberapa fenomena meskipun tidak spesifik persentase yang disebutkan dari beberapa sumber, di sini ada kereta cepat dalam meniru efek positif yang terlihat di Tiongkok ya. Di volume pemesanan paket di sana meningkat hingga 132% setelah pengoperasian kereta api cepat. Mungkin gambarannya seperti itu. Akan ada peningkatan yang lebih besar yang ada di Kabupaten Bandung Barat juga ya. Oke, kita kembali lagi kepada Bu Novel. Mangga Bu Novel, gimana untuk kuisnya dan jangan lupa hadiahnya juga ya Bu Novel ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu bagaimana ini tidak ada yang menjawab ini dari organik juga tidak ada yang menjawab Pak karena tidak ada yang menjawab bagi Pak udah melewati waktunya 5 menit apa kita mundurin lagi sambil mungkin ada yang bertanya atau bagaimana nih Pak Surya? Kita challenge ini dari tim Diskom Info. Gimana nih tim Diskom Info? Ayo silakan dijawab. Ada suaranya. Tantang challenge buat Diskom Info. Kemudian dari Setwan KBB. Mangga. Kemudian ada dari Bapelit
Pangda ya, kemudian ada dari Sekretariat DPRD, ada dari Dispora. Mangga silakan. Ini Bu Kiki Pak, acung tangan. Oh, Bu Kiki. Bu Kiki ngacung ini benar? Iya. Oke. Enggak, saya bukan mau jawab. Kiki jawab satu aja ya Bu Kiki, jangan dua, satu aja, hiji. Enggak, saya bukan mau jawab kuis, saya mau. Bukan mau jawab kuis ternyata. Oh, mau tanya Bu Kiki. Oh, kirain mau jawab Bu Kiki. Enggak, saya mau sedikit aja gitu ya, sedikit masukan gitu. BPS kan sebagai penyedia data ya, tadi juga beberapa memang beberapa hal BPS belum melakukan data yang belum seperti tadi pengaruh WUS gitu ya. Nah, kemudian juga dari data-data ini juga kan sebenarnya banyak sekali dipakai oleh para stakeholder ya, terutama di hotel juga. Sebenarnya hotel itu sangat perlu mengenai data-data TPK gitu ya. Nah, kalau boleh gitu saya sarankan untuk kedepannya gitu ya, gimana kalau nanti diadakan semacam FGD gitu ya, di mana BPS sebagai penyedia data, kemudian juga ada dari Pemda, dari Dinas Pariwisata, kemudian dari stakeholder terkait, dari para pengusaha hotel, pariwisata, juga dari PHRI, nanti duduk bersama, diskusi gitu ya, apa yang bisa kita lakukan, terutama untuk kemajuan KBB, terutama dari sektor pariwisata berdasarkan data-data yang dimiliki oleh BPS gitu ya. Nah, mungkin itu aja sih Bu Novel ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bu Novel kaitannya dengan mungkin masukan dan saran ya dari Bu Kiki? Ada lagi yang resen Pak? Oh, ada lagi yang resen nih ya. Silakan yang resen. Pak Regi. Pak Regi, Pak. Izin Pak Moderator sama Bu narasumber, suaranya terdengar nggak? Suaranya terdengar Pak. Oke. Enggak, bisa dilanjut. Saya menindaklanjuti yang saran Bu Kiki yang barusan, terutama untuk peningkatan subsektor pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Bandung Barat. Yeah. Tadinya saya berharap materi ini akan membahas potensi-potensi pariwisata yang Bandung Barat, tetapi ternyata karena mungkin datanya kurang, malah kebanyakan satelit pariwisata yang nasional, gitu kan? Yeah. Malahan kalau saya lihat dari data-data di website BPS KBB terkait pariwisata itu hanya ada data-data terkait jumlah wisatawan sama data potensi pariwisata, dan itu pun kalau saya lihat itu data sektoral yang dari Dinas Pariwisata. Ya. Nah, ini akan berhubungan dengan Bapeda kan lagi menyusun RPJMD nih Bu. Ya. Selama ini kita menetapkan indikatornya IKU-nya Dinas Pariwisata itu kontribusi saya nyebutnya subsektor pariwisata terhadap PDRB, karena kalau dari lihat 17 sektor pariwisata itu, dari 17 sektor PDRB itu, sektor pariwisata itu sudah terdistribusi di beberapa sektor, yaitu di akomodasi makan minum, jasa lainnya, dan transportasi. Nah, kemarin sempat saya mendes terkait penetapan indikatornya pariwisata, mereka bersikukuh hanya menggunakan sektor makan minum dan akomodasi. Kalau tadi setelah penjelasan dari Ibu narasumber, subsektor pariwisata itu tidak hanya makan minum dan akomodasi, di situ ada jasa angkutan, jasa travel, malahan ada industri pariwisatanya yang harus dihitungkan. Nah, kemarin mudah-mudahan Dinas Pariwisata juga hadir untuk sebagai pencerahan di saat penetapan IKU-nya pariwisata, betul. Karena tidak sesederhana itu untuk menghitung kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Ibu, tidak hanya dilihat dari sektor akomodasi dan makan minum, karena ada beberapa subsektor lagi yang mendukung terhadap pariwisata. Nah, termasuk yang tadi Ibu sebutkan, bahwa berdasarkan
pariwisata nasional itu Bandung Barat bukan termasuk tujuan wisata utama. Tetapi selama ini di dalam dokumen perencanaan sektor pariwisata itu menjadi potensi terhadap PAD, Bu. Tetapi bukan terhadap PDRB-nya. Ini yang harus kita dalami dan kita hitung lagi secara ulang. Apakah betul sektor pariwisata di Bandung Barat merupakan salah satu sektor unggulan yang akan mendukung terhadap PDRB? Kalau saya lihat dibanding dengan sektor-sektor lainnya, sektor pariwisata hanya menyumbang sebesar 4, malahan tahun 2020-2021 hanya 2, sekian sampai 5%. Apakah betul potensi pariwisata menjadi sektor unggulan di Bandung Barat? Jangan sampai di saat menentukan potensi, kita kan lagi menyusun perencanaan nih. Apa yang kita rencanakan jadi tidak bisa diimplementasikan ke depannya. Yang pertama itu. Yang kedua terkait selama ini kan Bandung Barat bukan tujuan utama ya. Tapi kalau lihat dari informasi di televisi, like-nya waktu libur itu kebanyakan di Lembang. Berarti itu memperlihatkan bahwa masih banyak atau masyarakat menuju Bandung Barat khususnya Lembang sebagai tujuan wisata. Tetapi secara data atau statistik kontribusinya malah kalah dari Kabupaten Bandung gitu ya. Malahan kita tadi sebutkan bahwa terdapat beberapa potensi terkait POS, terkait KBP. Nah ini mungkin menjadi bahan perhatian semua stakeholder terkait, baik itu Dishub, terkait sarana pariwisatanya, terkait dinas UKM-nya, terkait pelaku usaha UKM yang ada di dekat objek tujuan wisata. Saya mengapresiasi tadi usulan dari Bu Kiki. Mudah-mudahan nanti di inisiatif apakah dari BPS sendiri atau dari Provinsi Jawa Barat atau dari Kominfo atau dari Papeda untuk melaksanakan FGD ini. Untuk menganalisis kembali, kebetulan tahapannya bareng dengan penyusunan RPJMD di Kabupaten Bandung Barat 2025-2029. Mungkin seperti itu Pak, saran dan masukan pertanyaan yang terkait materi hari ini terkait sektor pariwisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali dengan Pak siapa Pak? Maaf, mohon izin. Pak Regi. Pak Regi ya, Pak Regi. Pak Regi dari Bapak Elit Bangda ya Pak ya. Kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Regi, Ibu Novel. Ya. Mangga silakan bisa langsung dijawab. Oke. Terima kasih Pak. Bu Kiki, masukannya sama Pak Regi ya. Ini Pak Regi ini kayaknya masukan dan juga saran. Ada pertanyaan juga ya Pak ya. Jadi kalau untuk Bu Kiki kayaknya kita dulu udah pernah ya Bu ya ngadainnya Bu ya. Tapi waktu itu khusus untuk hotel karena kita butuh data TPK itu ya. Kemudian sayangnya waktu kita undang ya dari dinas itu datang, dinas pariwisata datang. Tapi sayangnya dari pihaknya itu yang susah-susah yang nggak mau ngasih data itu nggak datang. Itu masalahnya. Kemudian kita udah pernah itu FGD tahun 2000 berapa ya? 2020 apa 2021 gitu ya Pak, lupa saya. Itu udah pernah gitu, 2001 apa 2022. Nah, itulah Pak. Pokoknya waktu itu kita ngadainnya di Sangria waktu itu. Ya, kemudian 2020. Untuk yang pengusaha yang bager-bager yang ngasih data, ngasih memang. Tapi untuk yang dia nggak mau ngasih data itu malah nggak datang gitu Pak. Itu satu. Kemudian untuk ya semoga nanti mungkin dengan ada undangan, mungkin kalau dinas yang mengundang mungkin mereka akan datang ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti untuk FGD ini mungkin perlu apa ya koordinasi lebih lanjut gitu ya. Kemudian untuk yang dari pertanyaan dari Pak Regi, untuk apakah pariwisata KBB itu merupakan sektor yang potensi untuk di KBB gitu. Karena kalau dilihat Lembang itu suka macet. Iya, Lembang macet Pak gitu. Tapi apakah macetnya itu orang ke Subang atau orang ke Lembang? Itu satu. Kemudian apakah dengan kemacetan itu apakah berarti mereka semua itu berwisata ke Lembang?
atau memang jalan ke Lembang itu selalu macet, Pak? Itu. Nah, itu juga harus diperhatikan lagi, apakah macet karena banjir ataukah macet emang karena jalannya kecil gitu, Pak ya. Kemudian karena di Kota Bandung, kalau kita lihat di Kota Bandung selalu macet gitu kan, Pak ya. Kita lihat ada acara dikit aja dia macet. Nah, itu apakah seperti itu? Apakah dia macet karena memang orang-orang pada berwisata ke Lembang atau bagaimana? Kalau kita ngelihat cuman fenomena dari kayak pandangan mata saja, kan kita hanya melihat situasi di Lembang ya Pak. Kalau kita lihat tadi, KBB bukan merupakan daerah tujuan wisatawan Nusantara dari tahun 2024 ya, Januari sampai November 2024. Nah, itu kita nggak bisa hanya membandingkan dengan pandangan mata karena Lembang selalu macet nih gitu. Apakah di Bogor itu nggak macet juga, Pak? Tapi kalau Bogor macet kan sampai kelihatan di TV itu, Pak. Daerah jalur puncak macet sampai 7 jam. Makanya kenapa si Bogor itu termasuk itu dalam 6 tujuan daerah wisata gitu. Nah, mungkin BPS ini mungkin kekurangannya itu Pak, karena datanya kita belum mencakup untuk data yang wisatawan tadi ya Pak ya, belum mencakup sampai ke kabupaten kota karena data kita yang tersedia masih di Jawa Barat. Oleh karena itu makanya keluarnya ini nggak ada KBB, kita bingung nih KBB ada di mana gitu. Bagaimana kita memaksimalkan potensi ini karena kita butuh datanya gitu. Nah itu sayangnya karena keterbatasan data ya Pak, dari yang tadi karena kita wisatawannya kita itu datanya diambil dari digital tadi ya. Kemarin jadi ada yang mengisi, ada yang tidak gitu Pak. Jadi mungkin karena keterbatasan sampel itu makanya datanya belum bisa di downgrade sampai ke tingkat kabupaten kota. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk menghitung sektor yang jasa makanan minuman tadi ya Pak ya, lapangan usaha makanan minum. Sebenarnya kita itu menghitung Pak, kita ada surveinya, yaitu survei tadi yang saya sebutkan survei daya tarik wisata. Nah, itu di situ kita untuk menghitung dia berapa dia pendapatannya kan kita ngitung dari pengeluarannya. Kalau pendekatannya BPS ini kan pengeluaran. Nah, dari pengeluaran itu Pak biasanya kita dapat datanya itu minus itu. Makanya saya juga bingung apakah benar ini si objek daya tarik wisata ini minus itunya pendapatannya. Kemudian ada tahunan ya Pak, datanya kita ini mintanya waktu itu tahunan. Jadi kita setiap bulan Juni sampai Agustus kita ada survei VHTL yaitu hotel tahunan. Nah, itu juga ada tuh tentang pemasukan dan pengeluaran. Kita tanya nih pemasukannya dari penginapan berapa, pemasukan dari acara berapa. Nah, itu tuh minus biasanya Pak gitu. Saya juga heran ya itu kok bisa minus. Nah, kemudian apakah emang benar minus gitu. Kemudian ada lagi survei restoran. Nah, survei restoran juga sama nih. Kita minta datanya. Nah, biasanya yang gede-gede malah kita nggak dapat Pak gitu. Kalau yang dusun bambu kemarin alhamdulillah ngasih ya Pak ya. Tapi untuk yang baru-baru itu belum. Nah, itu kita butuh bantuan juga gitu ya dari dinas supaya kita cool gitu Pak dapat datanya. Nah, itu juga untuk yang ngasih datanya balik lagi minus Pak gitu. Untuk yang apa? Jadi pengeluaran mereka itu lebih besar daripada pemasukannya. Apakah mungkin? Nah, kalau kayak gitu kan jadi dia nggak akan menyumbang ke PAD gitu ya. Nggak nyumbang juga ke PDRB karena pendapatan mereka minus gitu. Jadi kita ada kesulitan juga di pengumpulan data sebenarnya Pak. Tapi itu lagi karena publikasinya dari hasil yang kita kumpulkan itu dia tidak mencakup kabupaten kota, itu masalahnya juga Pak. Karena memang sampel yang diambil tuh nggak banyak. Untuk yang kemarin UMB usaha menengah besar ya, untuk yang restoran itu cuma satu kita Pak, cuma dusun bambu. Nah itu kan dusun bambu tidak bisa mengakomodir satu KBB gitu kan, datanya gitu. Gitu Pak Regi, mungkin Pak Regi ada tanggapan. Oh siap. Mungkin ada nggak survei di tingkat BPS Bandung Barat selain yang tadi tingkat hunian kamar yang terkait pariwisata, Bu? Survei ya, berarti survei lain ya Pak ya? Yang dimaksud dengan Pak Regi kan ada nggak ya? Pengisian itu ya, pengisian kuesioner yang untuk VHTL ya betul untuk hotel. Ada lagi nggak survei terkait pariwisata di tingkat BPS kabupaten? Oke, baik, gimana Bu Novel? Apakah ada survei lain yang dilakukan oleh BPS terkait dengan wilayah Bandung Barat? Apa saja Bu Novel kaitannya dengan survei-survei yang ada di Bandung Barat ini? Nah, untuk surveinya ya Pak, kan kita ada VHTS tadi yang bulanan. Itu tuh tentang, jadi dia tuh keluarnya indikatornya TPK Pak, tingkat penghunian kamar. Kemudian untuk yang VHTL itu hotel tahunan. Nah, dia itu keluarnya itu publikasi, tapi publikasinya di pusat Pak sayangnya. Nggak ada kalau di provinsi keluarnya cuma kayak direktori gitu Pak.
Tapi dia mencakup emang ada, jadi itu kayaknya titipan dari Direktorat Neraca mungkin ya di pusatnya, itu ada Pak tentang pengeluarannya, jadi dia menggunakan bahan makanannya apa aja, tapi dia tahunan, nah mungkin responden juga susah ya Pak ngitung, dia itu mengeluarkan nasi berapa kilo gitu, berapa ton dalam 1 tahun, nah mungkin dia susah juga gitu ngitungnya, nah, itu. Kemudian ada juga yang tentang daya tarik wisata Pak, daya tarik wisata itu objek wisata, nah dia itu juga sama Pak, nanti itu ada pemasukannya, jadi minimal dia ditanya tuh, dalam 1 tahun berapa orang yang datang, nah gitu, berapa yang datang ke objek wisata tersebut, kemudian ada juga di situ tulisannya berapa harga tiketnya, nah gitu Pak. Tapi nanti di belakang juga ditanya lagi pemasukan dari kayak penjualan makan minum gitu. Nah ini sekali lagi datanya juga keluarnya tahunan dan di pusat Pak, nggak ada di per kabupaten kota. Nah itu masalahnya Pak. Jadi makanya kita mungkin kesulitan ya menghitung. Oke, baik Bapak Regi, demikian tadi ada beberapa kaitan dengan survei yang ada di Kabupaten Bandung Barat, yaitu survei hotel bulanan dan survei hotel tahunan juga ya. Dan survei restoran juga ternyata ada ya. Objek wisata juga ada dan tahunan itu ya dilakukan oleh BPS. Oh, datanya dari pusat itu ya. Oke, publikasinya ada nanti Pak dari pusat, nanti bisa kita share untuk Pak Regi ya dan teman-teman yang membutuhkannya. Oke, Bu Kiki silakan Bu Kiki, mungkin ada gambaran kaitannya dengan hotel atau wisata. Terima kasih Pak Surya. Saya cuma sedikit menginikan lagi aja ya. Tadi memang kita di tahun 2020 pernah mengadakan, tapi sebenarnya waktu 2020 itu lebih ke sosialisasi mengenai survei jasa akomodasi bulanan ini ya. Memang kami mengundang banyak stakeholder, para pengusaha hotel, dan seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Nafa juga, responnya ya yang respon mereka datang, tetapi memang yang memang tidak respon dari mulai datanya tidak masuk dan juga mereka tidak datang dan tidak ada perwakilannya. Itu juga yang memang menyulitkan kami juga gitu ya. Tadinya gitu kita dengan mengadakan itu kita ingin memberikan sedikit apa sih VHTS ini gitu untuk apa, dan kami juga ingin menyampaikan juga sebenarnya sangat berguna ya untuk perusahaan atau hotel gitu, karena mereka juga kan oh iya ya TPK saya segini, itu ternyata ada di bawah TPK bulanan untuk Kabupaten Bandung Barat misalkan gitu. Oh berarti kita harus sedikit mengejar gitu, kemudian atau kemudian data-data lain yang memang dihasilkan dari hotel itu gitu. Nah, maksud saya tadi yang FGD itu mungkin nanti lebih ke ini, lebih ke penggunaan data yang BPS punya. Walaupun memang banyak data-data yang KBB sendiri nggak punya datanya, seperti kan yang hotel tahunan, kemudian yang objek wisata, restoran, memang karena sampel di KBB itu cukup kecil gitu ya, belum memenuhi untuk bisa memiliki angka sendiri gitu. Nah, mungkin di FGD itu bisa dicari solusi nih. Kita punya data ini atau nanti misalkan dari Pemdak atau misalnya dari Pak Regi di Bapelitbangda perlu data mengenai ini yang sebenarnya mungkin bisa gitu loh disediakan gitu, tapi mungkin ya perlu ada treatment khusus atau apa kegiatan-kegiatan yang memang khusus untuk Bandung Barat. Nah itu maksud saya seperti itu, jadi lebih ke FGD-nya mengenai pemanfaatan data yang dimiliki oleh BPS, dan juga memang sih sebenarnya memang kami juga sangat mengharapkan gitu ya bantuan dari Pemda mengenai yaitu mengkomunikasikan atau menjabatani kami sebagai pencari data gitu ya dengan para stakeholder yang memang sebagai sumber data kami gitu. Karena selama ini beberapa perusahaan dan beberapa juga yang besar ya seperti hotel-hotel bintang juga ada beberapa yang tidak respon memberikan data, sehingga kami juga kesulitan dalam menghasilkan data yang
seharusnya gitu ya, karena sebenarnya kan untuk hotel bintang itu harusnya sensus ya, semua hotel bintang itu didata, tetapi karena ada beberapa bintang yang tidak bisa kami tembus gitu ya. Nah, kami juga mungkin mohon bantuan juga gitu ya dari baik dari Dinas Pariwisata atau dari unsur-unsur terkait ya yang mungkin bisa membantu kami menjembatani antara BPS dengan para stakeholder gitu. Nah, mungkin apakah ya tadi saya ini kan mungkin di dalam bentuk FGD gitu ya. Jadi kita duduk bersama, kita diskusi mengenai pemanfaatan data dan juga bagaimana kita bisa menghasilkan data yang berkualitas selain dari BPS sendiri. Kami menerapkan konsep dan definisi, kemudian juga SOP yang sesuai dengan yang sudah kami tetapkan. Juga peran stakeholder itu sangat penting pada saat memberikan data gitu ya, karena ada kemungkinan seperti tadi, seharusnya yang keluarnya tidak ada, sebenarnya nggak ada keluar gitu, tapi keluarnya setelah 2 hari misalkan gitu ya, tapi karena mungkin entah bagaimana inian di hotel, mungkin pencatatan di hotelnya per hari gitu kan, jadi di check out-kan dulu, kemudian check in lagi padahal orang yang sama gitu. Nah, pada saat di VHTS ini kan mungkin pencatatannya beda gitu ya. Nah, itu mungkin seperti itu sih. Dan kalau dari segi kenapa kami sebenarnya dari tahun-tahun sekarang gitu, maksudnya kemarin-kemarin gitu ya, setelah 2020 dengan sudah dilakukan sosialisasi itu, kita ingin sekali melaksanakan FGD ini, tapi memang kami biasanya terbentur dari anggaran gitu ya, memang kemarin belum bisa memenuhi untuk melakukan kegiatan ini, barangkali gitu ya, mungkin dari pemerintah daerah gitu ya, atau dari misalnya bantuan dari Parigi, dari Baplit, Dangda bisa menjembatani apa yang kita lakukan ini adalah untuk KBB gitu ya, dari kita, oleh kita, untuk kita. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kiki masukannya. Kita kembali lagi ke hasil kuis. Sudah dapat ya Bu? Gimana Bu Novel? Kalau belum dapat juga nih hasilnya, ini ada yang raise ya? Ada yang masih raise hand? Oke, yang raise hand mangga silakan. Halo. Yang raise hand boleh silakan. Regi masih ada. Pak Regi ini masih nanya. Atau Pak Regi masih ada ini? Masih raise hand soalnya. Udah enggak kayaknya. Oh enggak ya. Belum di lower mungkin, aja kayaknya itu. Oh, belum diturunin ya tangannya ya. Oke. Baik, kita lihat lagi kembali ke kuis Ibu Novel, gimana? Oke Pak, karena tidak ada yang berminat ini Pak, kuis saya anyep. Maaf ya, tidak gacor hari ini kuisnya. Jadi karena mungkin waktunya sudah mepet ya Pak, kita akhiri boleh ya Pak ya? Karena kuisnya ini tidak ada yang menjawab, jadi mungkin kalau mau ada yang menjawab nanti kemana ya? Ke Pak Surya aja ya? Gimana? Tidak ada yang ini dianyepin ya, sudahlah saya. Atau kali ya, mau dijelasin sama Ibu gitu Bu, boleh juga nih sekalian jawabnya biar nggak salah ini gitu. Oke. Ah, betul, sebenarnya malu-malu ya, mungkin Bu, mereka udah menghitung gitu, cuman kayaknya nggak pede. Gitu. Betul Bu Kiki, takut salah gitu. Jadi bolehlah sama Bu Novel dibuka. Oke Pak, untuk yang TPK tadi ya, ini tuh kan kita tuh rumusnya dari malam kamar terjual dibagi malam kamar tersedia ya. Malam kamar terjual dibagi malam kamar tersedia. Oke, di sini tuh malam kamar yang terjual itu kan 365 ya. Ada 365 kamar yang terjual, yaitu banyak kamar yang digunakan kemarin Pak dari sini tuh. 365 kita bagi kemudian sama total kamar tersedia yaitu 682. Baru kita kalikan 100. Berapa itu jawabannya? Semoga tidak salah ya jawaban saya ya. Dibagi 682 itu 5352. Nah, 5352. Nah, apakah di sini 5352? Nah, benar ya, 53,51. Nah, itu ya jawabannya ya Bapak Ibu ya. Oh, sebenarnya mudah sekali loh. Tinggal dibagi aja ya Bu ya ternyata ya. It's so easy. Nah, kemudian untuk yang satu lagi ya, rata-rata lama menginap tamu Nusantara. Nah, ini sebenarnya tamu gabungan ya, karena nggak ada tamu asingnya juga ya, Dek ya.
Itu rumusnya MTA tambah MT-NUS dibagi TA tambah T-NUS. Apa itu ya? MTA tambah MT-NUS. Bentar. Malam tamu. Jadi 732 ini ya. Berarti 732 738 dibagi 732. Kalau tidak salah ya Bapak Ibu ya. Dibagi 732 sama dengan 1,008 ya. Nah, benar ya. Jadi itu dari banyaknya tamu yang menginap kemarin dibagi sama banyaknya tamu yang masuk hari ini gitu. 738 totalnya orang yang menginap. Terus habis itu ada yang hari ini 732. Jadi rata-rata lama menginapnya berapa? 1 hari lebih 008 gitu. It's so easy sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, itulah kita bagaimana kita mendapatkan data tingkat penghunian kamar. Jadi dari hotel tersebut ini ya, TPK-nya itu hanya 53% Bapak Ibu. Jadi dia hanya memiliki 22 kamar loh padahal. Hanya memiliki 22 kamar tapi dia terisinya itu hanya 50% dalam bulan tersebut gitu. Hanya 22 kamar. Jadi sehari itu terisi paling 11 gitu. Tapi bisa jadi nggak keisi karena dia fullnya nanti di Sabtu Minggu gitu. Kalau ngelihat di data ini maka kita lihat dia terisi banyak lah ini ya. Nah, ini kan ada yang isi terisi cuma 7, terisi cuma 5, di tanggal 18 terisi cuma 5 kamar gitu. Jadi inilah susahnya. Jadi semakin besar nanti kamar yang dimiliki oleh suatu hotel, maka kalau nggak banyak yang nginep ya semakin drop aja gitu tingkat penghunian kamarnya gitu. Contohnya Villa Teratai ya kalau nggak salah ya, Villa Teratai atau Villa Melati Putih. Ada kan ya di daerah sebelum Cikole ya, daerah Cikole. Itu tuh kamarnya banyak Bapak Ibu ya. Tapi yang menginap sedikit. Jadi TPK-nya ya 1 digit gitu. Dan itu tuh kayaknya sedih banget gitu kalau TPK 1 digit, apakah dia bisa survive gitu. Bagaimana dia bisa survive dengan tingkat penghunian kamar yang hanya 1 digit itu gitu. Karena dia kalau lihat dari tingkat penghunian kamarnya dia nggak akan BEP ya, nggak akan break even point untuk membiayai produksinya dia gitu, untuk kelangsungan di hidup dia kayak listriknya, kemudian kayak membayar gaji pegawainya gitu. Gitu Pak Surya. Oke, terima kasih Ibu Novel. Ya, tadi sudah dijelaskan, jadi sudah ngasih kuis, sudah dijelaskan juga. Uangnya tetap ya Bu ya, nggak dibagikan? Maaf ya, saya kembalikan lagi ke dompet. Baik. Ya, kalau kita lihat juga Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan PDRB yang telah diterbitkan oleh BPS ya. PDRB itu di Kabupaten Bandung Barat ada sekitar 56.945 miliar ya. Itu adalah PDRB. Nah, kemudian kalau kita lihat distribusinya ya, distribusi dari kegiatan yang mungkin kita bahas tadi, di antaranya adalah penyediaan akomodasi itu hampir 3.063 miliar. Kemudian ada jasa-jasa lainnya itu juga terbagi dalam PDRB yang telah terbit di BPS Kabupaten Bandung Barat. Nah, silakan buat Bapak Ibu sekalian yang masih penasaran dengan PDRB-nya berapa, IKU-nya masuk di mana, berapa hitungannya, silakan bisa kunjungi website kami bandungbarat.bps.go.id ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kegiatan hari ini. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Dicukupkan saja. Baik. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ada foto dulu katanya minta ya, udah pada kita foto-foto dulu bersama ya Bapak Ibu sekalian. Mangga bisa di kameranya di open. Aku nggak bisa kameraku. Oke, nah oke. Kita open dulu nih ya. Nah, Pak Ahmad Lukman juga ternyata masih ada. Kemudian dari Diskominfo juga selamat bergabung Pak Tatang nih. Sudah terlihat wajahnya. Oke. Oke, boleh semuanya lihat kamera. Oke, tim sudah siap. Oke.
Masih belum. Berikan senyum terbaiknya ya Bapak Ibu sekalian. Silahkan berikan senyum terbaiknya. Oke, 1, 2, 3, cheese. Kita masuk ke layar berikutnya. 1, 2, cheese. Oke, layar berikutnya. 1, 2, cheese. Nah, oke, sudah nih. Karena ternyata Pak Ahmad Lukman masih ada di tempat ya, kita mintakan closing statementnya Pak Ahmad Lukman. Mangga Pak Aluk. Terima kasih Pak Surya. Juga terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir dan menyimak paparan serta diskusi tadi yang menarik ya tentang pariwisata di KBB. Seperti tadi disampaikan, indikator yang ada di BPS masih terbatas, tetapi kita juga punya informasi atau data-data kualitatif ya, seperti tadi disampaikan Bu Novel, informasi tentang dampak terhadap akomodasi, informasi tentang kemacetan, begitu ya, itu juga bisa jadi data yang sangat berharga untuk mengevaluasi ya perkembangan pariwisata yang ada di KBB ini. Terima kasih khususnya untuk Bu Novel ya atas paparannya, luar biasa, mencerahkan dan banyak informasi baru yang kita dapatkan. Juga terima kasih atas kuisnya, meskipun belum ada yang mengisi. Pak Aluk nggak ngisi sih nih. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ucapan alhamdulillah pada hari ini kita telah menyelesaikan kegiatan Gelatik series pertama hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Novel ya. Pak Surya, Pak Ipul. Sama-sama Pak Aluk. Selamat Pak Diko juga terima kasih. Pak Aluk juga nih. Pak Regi.